Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang teman-teman semua. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi konseling kita pada siang hari ini. Sebelumnya, apa dari teman-teman ini bersedia datang ke sesi konseling kita pada hari ini? Bersedia ya, alhamdulillah. Kalau gitu, sebelumnya kayaknya lebih enak kalau kita kenalan dulu. Bisa dimulai dari saya. Sebelumnya kenalin teman-teman, maksudnya Afik Fatur Rahman. Teman-teman bisa panggil saya Afik, Mas Afik, Pak Afik, atau seenaknya teman-teman aja manggilnya. Di sini saya sebagai konselor teman-teman semua yang akan membimbing jalannya sesi konseling kita pada siang hari ini. Oke, sebelum mulai, saya hanya ingin memberitahu teman-teman bahwasannya pada sesi konseling kita pada siang hari ini itu ada keterbatasan waktu sekitar 25-30 menit. Apa dari teman-teman bersedia? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Selain itu juga saya berharap kontribusi dan partisipasi teman-teman yang dimana teman-teman bisa boleh bebas berpendapat, bercerita tanpa takut hal ini bocor kemana-mana, karena di sini saya memegang asas kerahasiaan yang dimana asas kerahasiaan ini tuh hanya kita aja di sini yang tahu, tanpa ceritanya ini terdengar keluar gitu. Jadi kita aja yang tahu. Oke, mungkin cukup segitu dari saya. Bisa dilanjut perkenalan dari teman-teman biar saling mengenal. Bisa dimulai dari Mas yang sebelah kanan ini, silakan. Perkenalkan, nama saya Farhan. Apa? Sekarang Mas kuliah kah? Iya, Mas Ya. kuliah Kuliah di mana Mas? di Semarang, Oke, Semarang ya. Di kampus mana? STT. Oh, STT. Oke, Mas Faren. Iya. Dari STT ya. Lanjut ke Masnya. Perkenalkan, nama saya Felix Christopher Oke, Mas Fedrik. Kuliah di mana Mas? di Unsil. Oke, Unsil ya. Lanjut ke Mbaknya. Nama saya Nafi Panganipah, Dari Unsil. Oke, Unsil juga berarti kampus ya. Lanjut ke Mbaknya. Kenalkan, nama saya Debel Cantika. Saya sambil kuliah di Universitas Sriwangi. Oh, Unsil juga berarti ya. Oke, lanjut Masnya. Perkenalkan, saya Ilham. Saya juga dari Unsil sama. Oh, berarti empat-empatnya ini dari Unsil juga berarti ya. Oke. Setelah ini mungkin saya ingin dengar nih cerita dari teman-teman secara garis besarnya aja. Bisa dimulai dari Masnya ini deh. Tadi kan udah ini, sekarang Masnya ini permasalahan garis besarnya aja gitu. Oke. Permasalahan garis besar untuk saat ini kayak ada teman nih. Padahal udah lumayan lama kenalnya, tapi akhir-akhir ini tuh malah kelihatan sisi buruknya. Oke. Nah, itu dari kayak apa ya namanya, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu malu kayak gitu. Oke. Jadi di sini Mas Ilham tadi ya punya teman, cuman lambat laun ini teman ini jadi kayak tidak tahu terima kasih dan tidak tahu malu gitu ya. Oke. Lanjut ke Mbaknya, Mbak Yola ya berarti. Ya. Kalau aku sama dari pertemanan, sebenarnya masih baru. Kayak aku kan sekarang baru lulus semester 4 nih. Nah, aku tuh temenan sama teman-teman ini tuh awal masuk kuliah gitu. Terus cuman kesini-sininya kayak aku ngerasa kayak gak cocok, terus aku memutuskan kayak oh ya udah, mungkin untuk pertemanan yang lebih dekatnya di stop gitu. Oke. Jadi di sini Mbak Yolanda ini punya teman dekat baru berarti tadi ya. Iya, baru. Lalu lambat laun sekarang udah mulai nggak deket lagi gitu. Iya. Oke. Lanjut Mbak Hana. Saya itu dari teman-teman keluarga. Sebenarnya itu memang masalah besar, cuman menurut saya tuh lebih ke hati saya tuh gak enak banget. Jadi saya tuh sering berantem sama kakak saya, masalah kecil apapun itu kita masalah kayak gitu. Oke, jadi di sini Mbak Hana lebih sering bertengkar sama kakak ya. Oke. Lanjut Mas Fedrik.
bisa mengatur waktu atau meluangkan waktu buat diri sendiri, karena saya mengikuti organisasi di kampus juga ada kesibukan perkuliahan. Oke, berarti kayak sulit memanajemen waktu gitu ya. Oke, lanjut Mas Faren. Kalau dari saya sih tetap temanan juga. Nah, jadi di kampus tuh saya kan berasrama. Nah, di asrama tuh kayak banyak gitu kan karakter-karakter orang dari luar pulau. Nah, jadi diri saya tuh kayak susah gitu menerima karakter mereka tuh. Oke, susah menerima. Oh iya, oke. Oke, terima kasih untuk tadi ceritanya teman-teman ya. Karena tadi saya sempat bilang ada keterbatasan waktu sekitar 25 sampai 30 menit. Jadi di sesi konseling kita pada siang hari ini, dari antara di 5 permasalahan yang tadi teman-teman ceritakan masing-masing, di sesi ini kita hanya bisa memilih sekiranya satu permasalahan dari teman-teman semua. Nah, sekarang saya mau balikin lagi ke teman-teman, sekiranya yang menurut teman-teman itu urgent atau memang yang pengen dibahas hari ini, permasalahan siapa? Ini menurut saya permasalahan yang ada deh. Oh, dari Mbak Hana, karena Mbak Yolanda. Dari Mas ini gimana? Setuju? Mbak Yolanda. Mbak Yolanda, oke. Dari Mbak Yolanda sendiri gimana? Apakah berkenan untuk bercerita pada siang hari ini? Oke, kalau gitu dari Mbak Yolanda bisa mulai bercerita lebih detail lagi dari yang apa tadi diceritakan. Oke, jadi awalnya tuh aku kenal sama jadi temen aku tuh ada 4 orang. Yang 3 ini tuh aku kenal dari semasa August. Jadi kayak oke, tiba-tiba tahu sekelas jadi makin dekat lah ya. Nah, terus lambat laun kan makin dekat, makin sering main, terus makin pastinya kan kalau lama-lamaan pasti kita bisa melihat karakter aslinya ya kan. Kayak kalau lama-lama kok kayak dia ya. Dan semenjak udah masuk perkuliahan, aku kayak ketemu lagi sama satu orang, karena aku tuh kasihan melihat dia tuh sendiri, jadi aku ajak lah si satu orang itu ke yang 3 orang ini gitu, jadi berempat kan mereka, jadi bergabung lah berlima, jadi apa-apa kemana-mana itu berlima, mau entah itu main ke kom atau bahkan pembagian kelompok itu selalu mengusahakan kita tuh berlima ya. Terus dari situ kan sama pindah ke apa-apa bareng, bahkan kayak di saat kalau matkul kedua, ketiga tuh suka kayak ya bareng-bareng gitu kan, asalnya mas sebelumnya kayak pulang gitu kan, nah cuman semenjak kayak lebih dekat tuh kayak ya udah bareng-bareng aja gitu kemana main. Nah lambat tahun aku tuh kayak merhatiin mereka satu persatu, kayak misalkan dari yang bertiga itu terus sama yang sendiri itu, aku tuh kayak mulai merasa kayaknya ngeliat dari cerita-cerita mereka yang kayak aku dulu tuh gini gitu, terus ngeliat background mereka bukan maksudnya menyalahkan backgroundnya ya, cuman kayak background pertemanan mereka itu loh, maksud aku tuh kayak kok bisa gitu sih sesama teman sendiri, sedangkan aku aja kayak yang masih baru temenan sama mereka tuh kayak siapa gitu loh, ngelihat tahu bahwa pertemanan mereka tuh kayak agak toksik gitu lah ya. Misalkan contohnya ada satu teman aku yang mereka mengajarkan kayak hubungin pacar temannya sendiri gitu loh. Jadi kan menurut aku itu gak wajar ya, kayak misalkan sampai teleponan, VC-an gitu sama pacarnya teman sendiri gitu. Terus ada lagi kayak yang satu jadi dulunya kayak punya hubungan pertemanan yang gak baik, terus aku tuh di situ kayak menilai dari semua itu, terus kayak makin sini tuh kayak aku ngerasa mereka tuh kayak agak memanfaatkan aku juga gitu. Kayak misalkan contoh hal kecilnya tuh, kan aku tuh suka make up ya. Nah mereka tuh selalu memaksa aku buat datang ke kosan mereka duluan buat make up mereka satu persatu. Nah terus kayak ya udah setiap selama sebelum ke kamu tuh kayak gitu terus, tapi di lain sisi mereka ngomongin bahwa kayak ya apa sih aku mah nggak suka make up kayak gitu. Terus padahal itu aku mah bilangnya tuh ya aku nggak suka make up, pengen kayak kamu, aku pengen kayak kamu, make upnya bagus, aku pengen di make up sama kamu, kayak gitu lah ya contoh hal kecilnya. Terus kayak
aku kan kayak jadi gak enak ya, kayak ya apa sih kalau di depan aku mau ngomongnya kayak baik-baik, giliran di belakang tuh ngomongnya tuh kayak yang seolah-olah aku tuh kurang baik gitu lah ya intinya. Terus dari hal-hal lainnya juga aku ngeliat mereka tuh kayak kayaknya aku nggak bisa deh buat kalau berteman oke, cuman kalau untuk kayak yang bener-bener sahabat tuh kayaknya nggak bisa. Tapi aku mulai maksudnya kayak mempertahankan itu dulu sampai 1 tahun, sampai semester 2 kuliah. Kita bahkan sempat main bareng dulu keluar kota bareng-bareng. Tapi setelah itu kayak aku tuh lebih melihat dari sisi mereka tuh kayak nggak ada, malah kayak makin menunjukkan gitu loh sifat-sifat karakter aslinya. Terus dari situ kayak aku memutuskan untuk buat tidak terlalu jauh berteman sama mereka gitu. Jadi kayak untuk saat ini aku cuman kayak ke kampus ya udah pulang lagi ya. Kalau di kampus mah kayak ya udah berteman sama siapa aja gitu, enggak yang harus bersirkel itu terus gitu loh. Tapi ya aku masih berhubungan baik sama mereka, kayak say hi, terus masih kadang chat juga, misalkan kayak tanya-nanya tugas atau apa. Cuman kalau kayak lebih ke sering cerita curhat kayak gitu, atau bahkan biasanya kan dulu kan suka saling minta saran, pendapat. Cuman untuk sekarang mah enggak, soalnya ya dari akunya juga agak membatasi diri, soalnya kayak takutnya lama-kelamaan tuh kayak muncul kayak problem-problem yang nggak tahu. Soalnya di luar sama aku juga mereka tuh ada problem sama, kan circle kita tuh ngegabung sama circle cowok juga. Nah di luar sama problem aku aja, dia juga, mereka juga maksudnya punya masalah sama circle cowok itu gitu loh. Jadi kayak lebih baik aku memundurkan diri duluan gitu. Cuman aku juga tidak langsung membatasi diri kayak kayaknya aku gak mau berteman sama kamu, enggak gitu. Jadi kayak ya udah tetap komunikasinya oke, di kelas pun kayak tetap say hi gitu. Sudah. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak Yolanda atas ceritanya. Sangat kompleks tadi ya. Jadi teman-teman, dari Mbak Yolanda sendiri tadi cerita bahwasannya dulu Mbak Yolanda waktu semester 1, Mbak Yolanda ini punya teman dekat bertiga awalnya, yang dimana lambat laun Mbak Yolanda ini baru ngeh bahwasannya sifat dari teman-temannya ini bisa dibilang sedikit toksik, kurang baik lah untuk dilanjutkan pertemanannya gitu. Sehingga pada akhirnya Mbak Yolanda berarti tadi masuknya cut off Mbak ya? Iya, soalnya kayak aku ngerasa kalau misalkan aku nerusin pertemanan itu kayak gak ada perkembangan yang baik buat aku gitu. Oke, dan pada akhirnya teman-teman Mbak Yolanda men-cut off teman tersebut. Dari ceritanya Mbak Yolanda nih, dari teman-teman sekiranya ada pertanyaan atau saran atau masukan, itu boleh disampaikan langsung ke Mbak Yolandanya. Aku mau nanya, Boleh. waktu kamu tahu kalau misalnya sifat-sifat mereka itu kurang sesuai sama kamu, reaksi kamu kayak gimana? Jujur awalnya kaget ya. Kalau sedih iya, karena aku ngerasa kayak di sini pas awal-awal tuh kayak kayaknya aku dapet teman yang baik, teman baru yang baik, yang oke gitu, untuk kayak di masa perkuliahan gitu kan. Cuman pas ditahu kayak gitu, jujur kaget banget kan, kayak kok bisa ya ke teman sendiri aja dia berani kayak gitu. Apalagi kayak teman yang belum dekat gitu kan, ke teman yang bener-bener nge-bestie aja dia berani kayak menikung lah atau apalah gitu kan. Terus lambat laun aku ngerasa aku dimanfaatin sama mereka tuh kayak lebih merasa kayaknya memang mereka tuh nggak terlalu menganggap bahwa aku tuh emang teman dekat. Mungkin ya itu pendapat aku, karena kalau emang teman dekat tuh kan kayak misalkan nge-base itu kan pasti nggak akan ada namanya saling memanfaatkan kan, kayak ya udah kita sama-sama saling support, saling membantu gitu kan. Dan di awal aku kayak masih fine aja, cuma aku juga apapun itu aku selalu melihat dulu dari sisi pandang mereka, sisi pandang aku, dan sisi pandang orang lain. Aku juga pasti kayak ngasih waktu dulu, misalkan dalam jangka waktu berapa lama mereka tuh bakal ada perubahan atau enggak. Nah kalau menurut aku kan udah di tahap yang bertahun-tahun ya mungkin itu udah karakter kan. Jadi buat apa aku pertahanin kalau emang udah karakternya dia nggak bisa berubah gitu. Dari Masnya selanjutnya ada pertanyaan atau masukan, atau mungkin masih ada yang dibingungkan dari ceritanya Mbak Yolanda tadi? Dari Mas Fredrik mungkin ada? Mulai aja.
paling kalau dari kamunya sendiri nyaman gak sih berteman sama mereka itu selama setahun ini? Awal-awal pasti nyaman ya, soalnya belum yang benar-benar tahu gitu. Cuman lama-kelamaan kayak berkurang aja, kayak gimana yang mereka tiba-tiba ada ngobrolin aku di belakang, terus kayak ngerasa jadi kurang nyaman gitu. Jadi kayak ih kok gini ya orangnya, jadi kayak ada perasaan-perasaan kayak gitu. Berarti kalau menurut kamu sendiri mereka itu berarti kurang nyaman ya berteman sama kamu sendiri? Dari mereka apa dari aku? Kalau dari kamu sendiri ngelihatnya mereka tuh emang nyaman? Sebenarnya tuh mereka tuh sekarang juga mereka jadi berkubu-kubu, jadi berdua gitu yang berempat itu. Nah aku nggak tahu ya mereka kayak menilai aku kayak gimana, tapi ya yang pasti mereka baik, cuman ya mungkin emang sifat karakternya kayak gitu. Waktu kamu kan kata kamu masih saling kontekan kan? Iya. Masih saling nanya. Terus kamu kan nggak bisa sendiri. Respon mereka kayak gimana, kayak misalnya nanya-nanya ke kamu nggak? Biasanya kan kalau misalnya kita kasih tahu terus ada yang bisa sendiri, terus kita nanya kan kamu. Iya. Kita bertanya-tanya kenapa kamu kayak gini? Nah, kamu itu kayak gini. Mereka enggak, mereka kayak oh ya udah aja kayak paling di kampus tuh kayak lah kemana aja udah gitu aja. Dari Mas Ilham atau Mas Faren ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Yolan, masukan, saran, apa itu, apapun itu, ada? Nanya deh, boleh? Boleh? Dari Yolanda nih, kenapa sih masih mau kayak, kan udah tahu nih kayak mereka tuh manfaatin Yolanda doang, tapi kenapa nggak langsung ngejauh aja tapi masih pengen ya berkomunikasi gitu? Soalnya menurut aku ya kalau berteman tuh sama siapa aja boleh, mau mereka jahat ke aku atau kayak mereka manfaatin aku juga ya udah ya. Cuman kalau buat yang memang benar-benar teman dekat baru aku juga batasi, soalnya menurut aku relasi itu sangat penting ya. Seandainya mereka emang gak baik pun ya sekadar kenal sih yang gak apa-apa gitu. Apalagi gak tahu kan kita kedepannya bisa aja kita kayak saling butuh, saling komunikasi lagi dengan baik-baik gitu kan, gak ada yang tahu gitu. Oke, apa ada tanggapan atau pertanyaan lagi untuk Mbak Yolanda dari Mas Ilham? Udah ada? Kan tadi bilang ya kalau sampai sekarang juga masih kayak sehat gitu. Nah, tapi ada nggak sih kayak misalkan satu momen mereka tuh benar-benar datang tuh cuma butuhnya doang, supaya itu ya udah kayak cuek lagi, kayak lu siapa gitu? Ada di masa-masa menjelang UTS atau enggak UAS, mereka pasti kayak kamu udah belum ini, tiba-tiba nge-spam atau apa, tapi ya udah aku tetap balesin mereka gitu. Belum kompas sih. Barter. Kalau ngasih full sih kayaknya enggak. Kalau dia tanpa ngasih ke aku ya, soalnya aku juga merasa kayak oh itu sangat memanfaatkan aku sekali gitu ya. Oke. Dia manfaatin, kamu juga manfaatin. Ya kita sama-sama bekerja sama saja. Oke. Terima kasih teman-teman ya, udah sangat interaktif sekali. Dari Mbak Yolandanya sendiri nih, kira-kira dari perilaku teman-teman Mbak Yolanda ke Mbak Yolanda seperti itu, Mbak Yolanda harapannya, keinginannya gitu ke depannya pengen seperti apa perilaku teman-temannya gitu? Sebenarnya aku pengen kayak baik-baik aja ya, kayak awal lagi, maksudnya kayak ya kita berteman baik aja tanpa harus cut off. Emang sih aku yang men-cut off, cuman kayak mungkin kedepannya di saat mereka bisa lebih baik lagi dan aku juga bisa lebih baik lagi, bisa saling mensupport, saling mendukung, saling membantu tanpa minta balasan, tanpa saling memanfaatkan satu sama lain. Aku mau berteman lagi juga gak apa-apa, oke aja. Oke. Tadi saya sempat notice Mbak Yolanda kan nge-cut off ya. Kita ambil perandaian deh, kalau misalkan Mbak Yolanda nggak nge-cut off temennya nih, kira-kira apa perilaku yang Mbak Yolanda kasih ke temennya selain nge-cut off itu gitu, ketika menanggapi perilaku temennya yang kayak gitu selain cut off? Jujur ya, sebenarnya aku kan orangnya gak enakan ya. Sedangkan aku tuh sama mereka kan kayak baru 1 tahun, takutnya nih di saat aku ngasih nasihat yang terlalu memojokkan ya kayak sama sifat perilaku mereka, aku takutnya mereka tuh kayak nggak enak sama aku gitu, kayak takutnya kayak iya apa sih kamu baru aja kenal sama aku baru juga setahun misalkan kayak gitu.
Nah paling aku kadang kayak ngasih saran tipis-tipis aja, cuman kalau dari merekanya aku nggak tahu ya bahwa mereka bisa nerima atau enggak, tapi aku juga udah berusaha. Terus kalau seandainya aku misalkan kedepannya masih tetap berteman dengan mereka, ya paling aku cuma bisa ngasih saran dan itu balik lagi ke mereka masing-masing. Oke. Dari teman-teman nih, atas dari tadi Mbak Yola sempat tadi bilang ada takut ya, takut ngasih saran karena awal-awal kenal dulu kayak gitu. Dari teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan, saran terkait hal itu ke Mbak Yolanda? Dari Mas Fredrik ada? paling itu yang Tadi tuh Mbak Yolanda kalau misalkan nggak nge-cut off nih, Mbak Yolanda tuh sebenarnya ada cara lain. Mbak Yolanda bisa ngasih saran kayak gitu-gitu. Cuman Mbak Yolanda ini masih merasa takut. Takutnya tuh karena mungkin karena baru awal kenal, terus takut salah di depan mereka, kesannya kayak takut jelek kayak gitu. Dari Mas Fredrik ada tanggapan, pertanyaan atau gimana? kalau dari saya sendiri sih mungkin mau ngasih tanggapan sedikit aja. Paling dari kamu sendiri mencoba untuk terbuka gitu sama satu sama lain. Kan namanya suatu hubungan tuh harus saling memahami ya, satu sama lain. Jadi coba lebih terbuka. Aku udah pernah nyoba cara itu, cuman yang aku telah selama itu tuh mereka tuh tipe orangnya nggak suka dikritik, nggak suka dinasihati. Jadi kayak mereka tuh tidak mau merasa bersalah kalau memang ya, jadi udah perilaku mereka gitu. Aku pernah kayak gitu, terus dia jadi marah. Dia jadi malah kayak besoknya tuh gak nanya, gak gimana gitu loh. Jadi kan kakunya juga makin gak enak ya buat terus misalkan kayak tiba-tiba ada kesalahan mereka, entah bukan ke aku doang ya, misalkan ke yang lain, terus aku memberi saran kayak jadi gak enak gitu. Oke. Dari teman-teman yang lain, Mas Ilham, Mas Faren atau Mbak Hana ada tanggapan lagi lebih lanjut? Jadi kan katanya kamu tuh kalau misalnya jalan salah satunya bukan cut off ya, atau kamu ngasih saran ya? Iya. Kalau misalnya kamu tetap berteman terus udah tahu sama sifat-sifat asli mereka, kamu bakal gimana ya, ngasih saran kan? Tapi kamu bakal nyaman gak tetap ngasih saran kayak bla bla bla, padahal kamu tahu responnya dia juga pasti kayak dikasih saran juga gak ngenakin kayak tadi. Ya kalau mungkin di jangka panjangnya ya, lama kelamaannya mungkin nyaman sih enggak, cuman ya aku pasti berusaha buat mempertahankan pertemanan itu. Cuman aku juga pasti lama kelamaan mah melihat kalau dari sisi mereka memang belum ada perubahan yang terlihat, ya lama-lama juga paling aku sedikit menjaga jarak. Oke. Dari Mas Ilham atau Mas Faren ada tanggapan? Belum? Belum sih. Belum? Oke, kalau sekiranya belum, dari ceritanya Mbak Yolanda tadi berarti ya, kalau nggak cut off berarti ngasih saran. Dari tadi kan tempat dari Mas Fredrik sama Mbak Hana yang sempat ngasih masukan kayak gitu. Perasaannya Mbak Yolanda itu kira-kira dari dua masukan itu tadi sudah dilakukan ya dua-duanya atau belum? Sudah ya. Perasaan tadi gimana? Ketika ada masukan dari Mas Fredrik sama Mbak Hana tuh dijalanin sama Mbak Yolanda waktu itu? Campur aduk ya. Campur aduk. Ya ada sedihnya, ada keselnya ya, yang pastinya juga karena dari respon mereka yang mungkin nggak sesuai sama harapan aku. Tapi aku juga tahu ya, aku tidak bisa mengharapkan apapun dari manusia gitu ya. Oke, benar ya. Oke, ada tanggapan lebih lanjut dari teman-teman terkait ceritanya Mbak Yolanda pada siang hari ini? Cukup. Oke. Karena dari teman-teman merasa cukup, dari Mbak Yolandanya sendiri apa sudah merasa cukup? Oke. Karena sekiranya dari teman-teman semua termasuk Mbak Yolandanya sudah cukup, saya kira untuk sesi konseling kita pada siang hari ini dicukupkan untuk hari ini. Tenang aja untuk teman-teman yang belum didengar ceritanya pada siang hari ini, jangan khawatir karena di sesi konseling kita selanjutnya minggu depan kita bisa kembali memutuskan untuk apa istilahnya berunding gitu,
minggu depan mau kita memperdalam lagi permasalahan Mbak Yolanda atau kita mendengar cerita teman-teman yang baru. Nanti itu kita kembalikan lagi pada teman-teman semua ya. Oke. Nanti untuk sesi lanjutannya bisa kita obrolin lagi di WA atau apa, karena kita semua kan punya nomor masing-masing ya. Karena saya rasa cukup sesi konselingnya saya tutup. Terima kasih untuk ketersediaan teman-teman pada siang hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.